Ya, ya, tambah umur, tambah inovasi. Aku ngerti arahin. Adalah beberapa cara itu menggunakan trik dari psikologi sendiri. Ya, halo Mas. Mas. Oke, Ketemu lagi Mas. selamat datang. Sami. Saya panas. Nah, ini kita sudah umum. Aku tak putih wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Jadi di sini dari pimpinan cabang IPNU IPPNU Kapanewon Bantul akan mengadakan sebuah podcast ya ini. Dan di hadapan saya sudah ada teman saya yang bernama Kang Yaki. Selamat malam Kang. Sugeng dalu Mas. Rizky. Nah, jadi ya teman-teman, di sini tuh Kang Yaki dulunya itu adalah ketua dari pimpinan cabang IPNU Kapanewon Bantul. Mungkin bisa diceritakan Mas, dulu itu bagaimana bisa kenal IPNU dan juga kok bisa jadi ketua itu gimana? Nggih. Langsung saja saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu pada waktu itu saya bergabung di IPNU itu 2015 awalnya Mas. 2015. 2015 akhir. Waktu itu langsung diajak teman, ya teman satu sekolahan. Siapa Mas? Namanya Mas Udi. Mas Udi. Ya, adiknya Mas Septian yang dulu juga pengurus IPNU di tahun 2013-2015. Lama Mas? Sudah lama sekali. Nah, itu diajak. Terus saat itu 2015 akhir sebenarnya ada pelantikan. Jadi saya langsung diajak pelantikan, tapi pada saat itu ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga akhirnya bergabung pada resminya pada tahun 2016 awal. 2016. Itu sudah dilantik atau belum Mas? Itu sudah dilantik Mas. Sudah dilantik dan langsung mengikuti Magesta seperti itu. Dan seterusnya itu langsung jadi ketua atau gimana? Halo Iya. Mas. Oh iya. Kan Mas. Ngopi Mas. Aku lagi Mau nulis. ujung-ujung ngopi loh Mas. Oh. Tidak menjawab. Petak nih udah. Oke, jadi setelah itu Mas dari 2016 awal Ya. itu sudah jadi pengurus tetap Belum, kalau 2016 awal itu masih menjadi anggota. anggota. Masih menjadi anggota karena setelah itu baru mengikuti pengkaderan yaitu Magesta, terus selanjutnya baru setelah kepengurusan sebelumnya selesai baru dijadikan pengurus seperti itu. Berarti nggak ada 1 tahun ya Mas? Insya Allah nggak ada 1 tahun. Langsung ketua itu. Iya, Insya Allah. Kalau jadi ketua 2017 ya ada berarti. Ada. Ya, ya diadakan Dia ada kan? biar agak terbangun gitu Mas. 2016 tuh jadi anggota kurang lebih hampir 1 tahun jadi kepengurusan, terus langsung konferensi pada 2017 dan qadarullah kok ternyata diamanai, bukan jadi ketua tapi diamanai Mas. Seperti itu sampai 2019 satu periode. Tapi mungkin untuk kalau dulu kan 2016 dengan 2024 tuh jauh banget ya Mas. Berapa tahun tuh? Kan? Ada Ya kurang 9 10. 8 tahun. 7 Nah. tahun, 8 tahun. Kalau kan sekarang dilihat sekarang tuh departemennya udah banyak atau masih Ya. Nah, kalau dulu itu gimana sistemnya itu? Apakah sama atau beda? Mungkin kalau masalah departemen itu hanya mungkin tambah 1 2 ya. Kalau sebenarnya mungkin secara keorganisasian mungkin sama. Tugas-tugasnya sama, visinya setiap departemen juga pasti sama. Cuman mungkin teman-teman yang kepengurusan baru mungkin membuat departemen yang lebih mudah, mungkin seperti mungkin ada departemen bidang media untuk lebih mempermudah komunikasi intinya. Kalau secara tugas sebenarnya sama. Seperti itu. Tapi mungkin lebih dirinci sekarang ya. Ya, mungkin kalau yang kepengurusan baru ini mungkin lebih diperinci dan diperjelas supaya pembagian tugas dan job desk-nya itu bisa lebih matang seperti itu. Dan
Terus berarti kalau dulu masuk ke departemen dari lupa itu mas. Badan Pengurus Harian berarti. Oh, gitu ya. BPH. Kan jadi ketua tuh. 2016-nya itu. Nah, Itu enggak masuk, Mas. nggak masuk. Jadi masuknya malah ke 2017 itu. Saya pada saat setelah masuk langsung jadi anggota yang kurang sebenarnya Mengenakan. tidak terlalu yang aktif Ah, karena nggak terlalu paham IPNU itu apa sebenarnya. Setelah tahu IPNU lebih dalam itu sebenarnya setelah jadi ketua. Jadi sebelum jadi ketua itu setelah ditarik teman tadi terus mengikuti pengajaran sebenarnya saya juga belum terlalu paham apa itu IPNU, apa itu pelajaran itu belum terlalu paham. Intinya melu yang seperti NU. Tapi untuk kan sebelumnya kan belum tahu apapun gitu mas. Ya. Dan untuk 2017 itu udah jadi ketua malahan. Nah itu kok bisa langsung adaptasinya tuh bagus mas. Masalahnya kan saya dulu ikut 2018 kan udah ke pengurusan sampean tuh itu. Kenapa ya? Karena pada saat itu ya yang pertama adalah terpaksa. Ya jadi apapun ketika dilakukan secara terpaksa itu pasti kita akan bisa. Terpaksa. Ya terpaksa dalam artian untuk menjadi ketua, bukan terpaksa untuk menjadi anggota. Seperti itu. Jadi terpaksa terpilih, terpaksa diamanai. Nah dari situ bisa muncul satu dua ide lah. Terus gimana caranya untuk mencari anggota dan lain itu pasti ada lah ide-ide mendadak itu pasti tiba-tiba muncul seperti itu mas. Ngopi mas? Ini Rokok enak santai. Sing terang lho, kaya nang omahe dhewe. ini nyuwun sertifikat tadi. Oh, jadi gini Mas, aku ada pertanyaan. Nah, kan tadi kan terpaksa tuh jadi Iya. ketua. Nah, itu berarti emang sistem ngejokke wong itu udah ada dari dulu ya? Sebenarnya kalau masalah itu saya mah tidak tahu pada saat itu karena pada saat itu juga anggota itu masih sedikit tak pikir kalau masalah mengajukan orang karena kalau mengajukan orang rata-rata itu kan pasti sudah tahu backgroundnya sebelumnya aktif di mana dan lain-lain. Kalau saya dulu kan pada belum tahu saya siapa toh dia ujuk-ujuk diajukan kan juga kayaknya tidak mungkin kalau ke arah situ ya atau mungkin tiba-tiba kepencet kepilih. Soalnya pada saat itu kandidat yang satunya yang wakil ketua saya juga tak pikir lebih pintar dari saya. Intinya lebih prestasi lah, lebih pintar lah intinya. Tiba-tiba supir saya kan saya juga kurang tahu. Karena kan kalau metode pemilihan kan juga dari dulu sama sekarang kan tetap sama. Gimana masalah aju mengaji itu kalau sekarang sepertinya acuannya sudah beda seperti itu mas. Mungkin dulu karena kadernya juga sedikit dulu masih kurang lebih 20-an sampai 25 orang. Dikit banget ya mas itu. Ya dulu masih alhamdulillah yang penting semua mau bareng-bareng. Tapi dulu tuh dalam 20 sampai 25 orang tuh aktif semua tuh enggak? Alhamdulillah kalau dulu aktif. Dari 20 itu sebagian itu dari kadernya Mas Diki yaitu ketua sebelumnya atau kepengurusan sebelumnya 2013-an. Nah, selanjutnya masih ikut ambil di kepengurusan kami di 2017. Mas Dikinya itu. Ya. Terus selanjutnya juga alhamdulillah ada banyak kader-kader baru pada saat itu seperti panjenengan sendiri. Tim Gitu saya alit-alit gitu. Seperti itu untuk masalah kader. Tapi untuk gimana ya mas? Kalau di Kapanewon bener kan kalau dari yang saya dengar dulu itu pernah mati suri ya mas itu. Kalau di Kapanewon Batul sendiri itu pernah sepertinya mati suri sejak lama karena IPNU itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun mungkin 80 atau 90-an mungkin saat dulu itu sebenarnya sudah ada IPNU karena kebetulan bapak saya sendiri dulu juga
salah satu pengurus di Bantul itu. ya, ternyata seperti itu. Tapi mungkin ada mungkin 10 sampai mungkin 20 tahunan mungkin ada vakum. Terus sebelum kepengurusannya Mas Diki yaitu 2013, sebelum 2013 itu juga vakum ya. Ya. Jadi ya adalah mungkin kalau 10-15 tahunan itu untuk vakum itu ada itu. Jadi kalau di kantor sendiri sebenarnya mungkin udah lama ya. Dan mungkin yang saya tanyakan tuh tentang kepemimpinannya sampean tuh Mas. Gimana kok bisa dulu tuh ya toh sampean tuh baru pertama juga kan, apa sebelumnya sudah pernah menjadi ketua di organisasi mana kayak gitu. Karena gimana ya, kalau pikiran saya terpaksa tuh kurang bisa menghandle semuanya Mas. Nah kalau itu dulu ya pada saat jadi ketua IPNU itu sebenarnya juga saya masih jadi ketua OSIS juga. Oh sih ya. Di mana Mas? Di Man 2 Bantul kalau sekarang. Kalau dulu Man 1 Dadi namanya. Oh. Dulu pada saat itu masih jadi ketua. Tapi pada saat itu juga pas saat konferensi sebenarnya saya ingin membatalkan diri karena kan untuk menjadi ketua kan tidak boleh dua ADART dari iya. dua organisasi. Sekarang pun sama Mas. Ya seperti itulah intinya kok. Tapi ternyata kok tetap nggak bisa dan tetap milik saya itu. Pada saat itu yaitu saya belajar di OSIS, terus ya di sekolahan juga ada di Juan Ambelan, terus ketua juga di OSIS pada saat itu. Jadi mungkin acuan teman-teman untuk memilih dari seperti ya, walaupun saya nggak pintar-pintar, kurang pintar lah. Jadi seperti itu. Mungkin pandangan teman-teman mungkin. Jadi memang untuk kepemimpinan tuh dari OSIS dulu ya Mas Mana? Iya dari OSIS. Nah, saat itu masih berjalan setengah kepengurusan atau keperiode. Sebenarnya di OSIS juga termasuk sebelumnya itu sedikit vakum di kepengurusan. Jadi di OSIS itu apa ya istilahnya udah meneh Mas di OSIS itu. Wes pokoknya kudu ngopen itu nah. Sama seperti di PAC pada saat itu juga benar-benar seperti mulai dari nol sebelum kepengurusan Mas Diki. Jadi di dua kepengurusan itu ya rada terpaksa, tapi dari terpaksanya itu alhamdulillah ya yang penting PAC tidak Berarti untuk yang OSIS juga itu malah mati juga itu sebelumnya itu. kalau mati, dikatakan mati tidak, cuman untuk kepengurusannya itu mungkin ya karena kalau di sekolahan saya itu kepengurusan itu bisa double. Jadi satu orang itu bisa jadi kepengurusan di OSIS, bisa jadi di ROHI seperti saya juga Kayak di gitu. Dewan Abalan kok nyambi. Jadi mungkin karena itu terlalu sibuk, jadi OSIS itu tidak ada mungkin inovasi atau program yang baru seperti itu. Ya bisa dikatakan sedikit vakum tapi tidak mati, karena OSIS kan tidak boleh mati. Karena itu organisasi nggak ada arti dari sekolah juga tuh. Jadi tidak mungkin kalau mati. Rang rokok Mas. Poso belum? Oh so, mau berkopi Mas. Karena kan Surian. Oh nonton seri. Aspro ya Mas. Mal bro kretek amat. Mungkin ada satu tambahan lagi Mas, kayak acuan kenapa teman-teman pilih sampean gitu. Mungkin ya karena kita yang merendah Ya merendah untuk meroket. Ah, Seperti itu. Saya juga tidak tahu kalau acuannya itu apa dari teman-teman sampai saat ini. Karena ya itu tadi yang seperti saya bilang, saya baru saja bergabung dan mungkin baru mengikuti 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan. Mungkin kok tiba-tiba terpilih itu saya juga tidak tahu, karena saya juga tidak seperti sekarang ya toh, mau ada yang mau menjadi ketua seperti itu terus ada saat konferensi terus nggak boleh pulang. Nah, kalau dulu tuh nggak ada, saya juga nggak merasa, saya nggak merasa saya mau dijadikan ketua, ya saya mengikuti konferensi sampai akhir seperti itu. Saya nggak ada perasaan apapun seperti itu. Jadi ya nggak tahu acuan pastinya teman-teman ini jadi apa gitu.
Oke, seperti itu ya Mas ya. percaya pada saya. Tapi kan untuk sebenarnya belum kenal banget tuh itu di Iya. pelajar NU ini. Nah, tapi kan apa ada Mas selama 2 tahun kan itu? Iya, selama Nah, 2 tahun. 2 tahun kepengurusan itu suka dan dukanya itu apa Mas? Apa banyak dukanya atau banyak sukanya itu? Kan berat apalagi itu kan yang cowok sama cewek kan jadi satu kepengurusan kan. Nah, kalau sukanya pada saat itu, walaupun kepengurusan IPU dan IPPNU tersendiri itu, ketua IPPNU-nya sendiri juga adalah putrinya Pak Adi saya. Jadi Putrinya Pak D sampean. jadi Udah ada chemistry. apa ya? Istilahnya insya Allah itu tidak mungkin arep tukaran tuh. Nah, Kayak bagus aja. Mungkin kalau dukanya ya tukaran menurut ya tetap ada lah. Iya. Terus mesunan ada 1-2 apa ya permasalahan yang mungkin tidak sejalan itu pasti tetap ada. Kalau sukanya itu tadi teman-teman pengurus juga dari pengurus lama, jadi mereka lebih berpengalaman. Jadi itu ya Mas yang membantu tadi ya. ya yang sangat membantu di kepengurusan kami seperti itu. Kalau dukanya ya nah wong-wong hilang-hilangan itu alhamdulillah terminimalisir ya, mungkin 20% pada saat itu ya, termasuk wong-wong hilangan, karena pada saat itu program kerja tidak terlalu ngejar, yang penting teman-teman mau ngurip-nguripi PAC, yang penting tidak vakum, tidak mati. Yang penting dalam 1 tahun, mungkin karena pengurusan itu 2 tahun, ya mungkin dalam 1 tahun yang penting ada kegiatan, katakanlah 5 kegiatan atau sampai 8 kegiatan seperti itu. Prinsip pada saat itu, karena intinya itu hanya mencari kader dan mencari kader, jadi ya yang penting tidak Itu mungkin motor Mas. Biar bercoba. generasi penerus bangsa. Dan oke. Bawa gini tuh. Iya. Mungkin Mas, jadinya itu gimana ya? Kalau dulu tuh fokusnya malah mencari kader dulu. Iya. Belum ke ranah selanjutnya itu. Belum, Ini karena ya seperti yang saya katakan tadi, kepengurusan sebelum saya itu benar-benar berjuang untuk murid-muridi. Jadi setelah kepengurusannya Kang Didi, ya berarti saya harus melanjutkan untuk berjuang murid-muridi dan menambah kader. Seperti itu. Kalau di pengurusan Kang Didi kan berjuang murid-muridi, intinya itu kan yang penting kader-kader tidak ada yang hilang. Nah, terus selanjutnya di kepengurusan kami adalah fokus untuk mencari kader. oh, jadi step selanjutnya itu. Ya, step selanjutnya terus kepengurusan selanjutnya baru melahirkan banyak-banyak inovasi program kerja gitu. Jadi bertahap ya Mas itu. Ya, sebenarnya bertahap kalau di organisasi yang benar-benar masih apa ya, benar-benar dari nol lah intinya. Ya kita anggap aja dari nol karena fakultas. Dan itu Mas berarti. Oh, ya. Apa sur? Wajar. Untuk itu loh kan udah saya jelaskan tadi ya Mas Iwan, yang laki-laki sama perempuan kan jadi satu itu. Nah, kalau untuk kepengurusan sampean sendiri itu yang paling apa ya, masalah paling besar itu apa? Kan saat ini kan juga masih gitu untuk yang cowok sama cewek itu gabung jadi satu. Nah, siapa tahu permasalahan dulu itu bisa untuk ya pembelajaran lah agar tidak seperti dulu kayak gitu. Kalau dulu itu pada saat kepengurusan itu gimana ya, alhamdulillah dari teman-teman ya saling merangkul, jadi apa ya, kayak sangat sedikit dan ini terjadinya permasalahan, karena yang pengurus lama di kepengurusan kami juga merangkul adik-adik yang mungkin kader-kader baru. Jadi saya rasa kalau masalah yang seminim mungkin ya kayak miskomunikasi itu pasti ada lah, Pasti ada sana itu setiap organisasi pasti ada. Tapi kalau masalah seperti itu saya kira sangat terminimalisir karena ya kita saling merangkul.
pokoknya ada masalah satu langsung kita datengin, langsung kita minta pokoknya intinya kita serawungi lah, intinya pokoknya jangan sampai lepas karena kan prinsip dulu ya itu sebetulnya jangan ada kader yang lepas. Oh, itu aja prinsipnya. Karena ya itu tadi babat alas mas istilahnya, benar-benar bareng babat alas, nah, terus babat alas part kedua Nggak tuh. Tapi mas untuk mempertahankan kader itu apa kadernya itu dikasih kesenangan terus atau gimana itu? Kok bisa bertahan kayak gitu? ada mungkin ya dalam 1 tahun sekali, 2 kali, 3 kali dan kali-kali selanjutnya itu pasti ada kayak semacam outbound atau mungkin teknik itu pasti ada untuk refleksi kader, jadi biar kader itu seneng dan udah karo program-program ini karena dulu ya walaupun masih babat alas ya alhamdulillah teman-teman banyak melahirkan program-program seperti kalau sekarang yang masih bertahan itu yaitu festival anak soleh itu seperti itu contohnya. Iya. Itu berarti dari sampean itu ya? Kepengurusan sampean atau Ya, sebelumnya kalau udah ada? festival anak soleh itu dari kepengurusan kami. Oh. Sebelumnya itu belum ada karena itu ya teman-teman yang mau ya jadi terus dilaksanakan dari 18 atau 19 kalau tidak salah. Itu malah jadi program tetap ya Mas? Ya kalau bisa ya wajib tetap kita jadikan program wajib karena festival anak soleh itu salah satu tujuannya adalah mengenalkan kepada adik-adik gitu, terkait dengan PAC biar besok itu saat mereka udah menjadi dewasa kemudian tahu mungkin kan kita kasih sertifikat itu salah satunya kemudian tahu melu festival anak soleh PAC ini apa ya kan dari situ adik-adik mungkin tahu mungkin ya 5 tahun ke depan adik-adik ini mungkin sudah bisa bergabung di nanti karena pada saat dulu itu kan pesertanya juga alhamdulillah kalau 100-an itu juga ada 150 anak juga ada jadi ya itu tadi salah 100-an? Iya 100 sampai 150 kalau atau mungkin hampir 200 pesertanya. Oh iya? Karena dulu diadakan di Aula di Anatoman 1 Bantul itu penuh termasuk wali Siswanya itu. Dan Dan kalau itu mas, kan tuh sekitar 100 sampai 200 orang tuh itu. iya Nah, gitu. kan pasti dananya banyak tuh itu. Iya. Nah, kalau dulu itu setengah gimana untuk mencari dana? Gimana itu? Dulu kalau dana yang pertama juga pasti setiap peserta atau kontingen mungkin dari Banko atau DPA mungkin ada dana registrasi yang salah satunya buat konsumsi terus buat kita untuk keperluan termasuk kalau peserta yang pasti didapatkan itu adalah sertifikat dan konsumsi itu yang paling penting. Nah dari itu kan pasti ada sisa-sisa ya mas ya. Iya. Itu sisa-sisa itu kita gunakan juga untuk keperluan seperti juri konsumsi dan paling banyak itu sebenarnya dikonsumsi mas kalau seperti di kertas itu kan murah lah mas kalau beli banyak terus cetak itu juga banyak yang tempat-tempat yang murah-murah. Terus di luar itu ya tetap sama seperti sekarang kita mencari tambahan dari sponsor maupun dari teman-teman alumni yang karena itu kan apa ya istilahnya dari dulu sampai sekarang itu masih seperti itu kan masih dialognya dan yo kita serawungi pokoknya dimintai support di luar itu ya mungkin ada dari iuran anggota tapi lebih banyak. Oh iuran juga itu kalau tidak salah ada tapi nggak banyak. Terus menggunakan kas juga terus menggunakan sisa-sisa uang broker sebelumnya kan juga itu masih ada ya. Itu juga habisnya lumayan tapi alhamdulillah semua tercukupi. Tidak minus mas itu? Alhamdulillah tidak minus. Dan pada saat festival anak soleh itu dari awalnya itu sudah pusing mas karena itu satu hari hujan. Satu hari sebelum acara festival itu hujan mas. Dan peserta kita adalah anak. Nah itu gimana tapi kan ketika hujan misal hujannya kan itu sampai subuh ya mas ya.
Oh. Alhamdulillah itu hujannya sampai subuh. Lah kalau hujannya dari pagi, anak-anak lebih berangkat gimana? Oh iya. Kalau pesertanya bapak atau mas, bapak itu Mantrol, mantrol. sepertinya tidak menjadi masalah. Tapi kan kalau anak-anak ya walaupun memakai mantrol kan pasti ada satu dua orang tua yang mungkin wah mau kita cancel lah, kan? Mungkin seperti dari peserta segitu pun ada satu dua yang tercancel ya karena masih agak gerimis ya. Alhamdulillah pada saat pagi itu alhamdulillah reda dari sebelumnya itu hujan terus seret itu sebelum subuh itu masih musung-musung itu masih hujan. Oh iya toh. Iya sebelum musung pakai pick-up itu Tiga. itu masih hujan lah itu. Berarti dipakai apa? Ternet itu? Iya pakai terpal itu Terpal. masih dandan lah itu. Kita lagi yang main jauh. Kita pulang teman-teman pada pulang itu baru subuh itu pulang terus jam 6 langsung ke lokasi. Oh nggak istirahat itu berarti mas? Nggak ada yang istirahat karena semalam full kita menyiapkan tempat acaranya ya karena teman-teman juga punya effort lebih karena itu acara perdana Pertama kali. sekaligus ya pertama kali digelar sekaligus juga kita anggap acara besar ya karena pesertanya 100 lebih itu jadi pokoknya kita nggak mau menyiakan kesempatan itu terutama juga kita meminta support juga dari pemerintah dari Kapanewon Bantul ya. Pada saat itu juga sebelum acara itu ini juga pertama kali sebelum acara itu juga audiensi ke Bapak Camat dan alhamdulillah Bapak langsung merestui dan memberikan dana yang lumayan banyak juga. Jadi Berapa? lumayan banyak terbantu dari itu. Berapa? Ya ada kalau cuma 1 juta. Oh ada. Ya 1 juta. Kita lumayan terbantu dari situ. Selebihnya ya dari ibu-ibu muslimat, ibu-ibu kita, terus bapak-bapak MBC itu juga mensupport ya banyak dana selebihnya dari situ. Ya itu tadi makanya di kegiatan tidak ada alhamdulillah tidak ada minus Tidak di mas. bahkan masih ada sisa. Oh. Ini untuk kira juri kita ambil benar-benar dari luar, benar-benar ambil juri yang istilahnya profesional di bidangnya, benar-benar kita ngambil juri itu masih kita untuk memberikan bicara itu masih sangat sanggup, masih sangat sanggup. Karena kita ngambil juri dari luar itu supaya netral lah. Karena kegiatan seperti itu kan dibutuhkan juri-juri yang netral kan. Agar sportif gitu ya. Ya, supaya tidak ada yang mengenal sama peserta. Jadi lebih enak. Yo. Ya ini untuk gimana ya mas yo kan buat Oktober besok kan juga ada atau ini pas juga sebenarnya. Dan ya memang baru pusing ini kemudian sekarang. Ya itu badannya juga dan lain sebagainya. Jadi ya gitu, alhamdulillah ini masih berjalan mas. Ini Berjalan apanya? Ya Ya, pasnya. pasnya itu. Oh iya, Anda. wajib itu wajib berjalan. Wajib Oke. ya. Ada dan tidaknya peserta itu wajib berjalan. Kalau festival anak. Terus Oke. gimana kendalanya? Dari teman-teman pengurus Ya udah cuma uang. saat ini. Untuk uang itu ya mungkin ada beberapa usaha baru ya. Wah, alhamdulillah Karena itu lebih baik dari dulu. ya Kasih paham sur. ya tambah umur, tambah inovasi, tambah mentes. Apa? Ya pikiran itu. Nah itu. Karena sebelum-sebelumnya juga diterjang badai COVID kan Nah iya itu sempat mati juga mas itu. mati suri bukan mati full. Diistirahatkan, Istirahat, tepatnya istirahat untuk melahirkan inovasi. Nah jadi mohon maaf tadi kameranya mati ya, jadi harus mengganti kamera dulu. Nah tadi kan sampai ke PC ya kan, stopnya di sini kan, di kepengurusan Kang Daniel, Kang Najib, sama Mbak Paroh ya. Ya. Nah dan mungkin untuk saran tuh kesibukannya apa mas? Bukannya sekarang cuma freelance mas. Freelance. Freelance itu kerjaan yang tidak tetap. Ya, seperti ada sudah fotografi, sudah di bidang konveksi juga terus kadang yo nyopiri mobil Bermobil. dan membawa tamu wisata. Oh Gitu. emang usaha sendiri ya mas itu? Ya alhamdulillah.
Kalau konveksi masih ikut orang. Kotoran maksudnya Mas? Maksudnya gimana kotoran? Orang itu jadi kita cuma sebagai tim marketingnya sama tim kurirnya yang mengantar barang ke tempat jual. Tapi kalau untuk permesinan itu masih miliknya teman. Jadi kerja sama-sama temennya. Ya bisa dikasih. Karena di kota itu ya lumayan membutuhkan modal yang luar biasa, jadi ya mending ikut orang terlebih dahulu. Nah, Lumayan ingatnya. nah, itu dari tahun berapa Mas itu? Itu dari tahun 2015 juga. Loh, Mas dari mana itu berarti ya? Iya, dari awal masuk sekolah. Madrasah karena 2015 itu awal itu masih masuk di MAN. Terus 2015 akhir itu diajak teman itu masuk di PAC, terus 2016 gabung. Mungkin bisa dikasih tahu Mas apa nama konveksinya itu? Konveksinya itu kalau di Instagram MH Konveksi. Ya teman-teman bisa diikuti. Ada di bawah sini ya nanti ya. Sekaligus nanti kalau teman-teman mau order Promosi. ada potongan khusus nanti. Ah, Tapi khusus bukan banyak. Iya. Dan untuk tadi apa? Fotografi ya? Ya Itu sendiri gitu. itu ya sekarang sendiri yang lebih fleksibel. Kalau dulu juga ikut orang, tapi ya kadang ikut orang. Nanti vendor mana yang mengajak nanti ya. Kita gabung. Jadi udah ada kerjasama di beberapa tempat itu. Ya ada sama di beberapa tempat. Untuk fotografinya? Fotografinya nanti bisa di follow Mufa Fotografi. Mufa Fotografi. Tadi apa ya? Konveksi, Mufa Fotografi dan juga nyopir ya Mas ya. Sopir menyopir ya. Jadinya malah freelance aja ya. Ya Kalau kalau sekarang masih freelance. yang tetap itu kegiatan atau apa? Kegiatan yang tetap itu belum ada. Belum ada. Sampai saat ini. Kuliah Kuliah, Iya. Aduh. kuliah itu juga ya masih menjadi mahasiswa aktif. Tapi sudah mungkin bentar lagi tidak aktif. Kenapa Mas? Lulus. Oh udah lulus. Alhamdulillah. Bentar lagi. Alhamdulillah. Insya Allah. Oh, berarti udah selesai untuk skripsinya ya? Belum. Oh, belum. Gimana? Itu gimana? Bahkan belum selesai loh. Tapi OTW. Iya, OTW. Apakah gitu Mas Angga? Berarti tahun ini Mas insya Allah ya? Insya Allah di Mas Angga. Terakhir. Insya Allah. Terakhir aku selesai. Alhamdulillah. Oh berarti terakhir ini ya? Ya ini terakhir. Insya Allah semoga segera lulus Iya. dan melanjutkan kemana arah perahu berlayar. Saya dengar juga anu Mas tuh, malah nyopir ambulan juga sama ini. Ya kadang-kadang berambulan juga sama ikut di beberapa orang di rumah sakit maupun di tempat lain juga. Itu aktif itu. Ya alhamdulillah. Dari Tapi juga freelance juga di freelance juga. Kadang ya ada ambulan NU juga, ada ambulan rumah sakit yang mana yang membutuhkan kesehatan. berarti kerjasama udah meluas ya Mas itu? Kalau sama-sama. Ya alhamdulillah luas ya. Kalau seperti di ambulan itu ya kita mengingatkan untuk berjuang dan juga bersosial. Tapi kalau di ambulan itu Mas, digaji atau enggak ya? Kalau kami di ambulan rumah sakit itu digaji, sistemnya ada sistem gaji dan ambulan-ambulan swasta lain. Itu yang di rumah sakit? Ya di rumah sakit dengan dan ambulan di luar rumah sakit. Oh ada di luar juga? Iya di luar Itu tahu Mas? ya ada ambulan swasta ada. Kalau di ambulan MI sendiri ya tidak berjuang dan bersosial. Ini cuma membantu niat. Untuk urusan gaji ya Gusti Allah yang menggaji. Benar-benar ikhlas ya Mas sampai? Ya alhamdulillah. Ya paling 1-2 pasti ada lah, tapi tidak disebut gaji. Karena niat kita sosial. Jadi kalau ada ya alhamdulillah kita terima, kalau ya, belum ada ya berarti belum beruntung seperti itu. Kalau untuk di bulan lain ya sistemnya gaji. Yang lain luar ambulan NU. mau kayak di rumah sakit Ya, ya. di rumah sakit. Mohon maaf Mas, sekarang tuh umurnya berapa ya?
Umur saya baru 23 ya. Besok tahun Ya, ini baru 24. Enggak. Kelahiran berapa, Mas? Saya kelahiran 2001. Beneran? Lo KTP saya. Oh, saya nggak bawa KTP. Saya lupa. Bohong dia satu, Mas. Nanti bisa dicek di link di bawah ini. Nanti saya sertakan link KTP saya. Masih Kayak muda. gini ya. Masih, Itu bohong, itu bohong. masih muda mas saya. Ini ya teman-teman, saya perkirakan itu umurnya 25, 26 kayak gitu. Belum ya teman-teman, itu sangat 27. masih- apalagi 27 itu sangat terlampau jauh. Terlalu jauh. Iya, saya masih 23. Ya menginjak 24 tahun ini. Kamu jadi 24. Iya. Tapi untuk jenjang ke enggak gitu, Mas. Aku ngerti arah ini. Udah jenjang pendidikan. S2, Oh, S2. S2 ya, S2 aja. S2 insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau jenjang yang lain itu belum ada kepikiran sampai saat ini karena masih senang berlayar seperti perahu tadi. Jadi mungkin untuk menyelesaikan diri sendiri dulu ya, Mas. Ya masih suka dengan diri sendiri. Iya. Sementara Sistemnya self love. Self love. ya sistemnya anak-anak zaman sekarang itu mengatakan self love, mencintai diri sendiri. Belum terlalu cinta dengan orang lain. Tapi Mas sudah menjun beberapa tahun ya. Bosok. Cek, Mas. Ya bisa kalau KTP saya sudah ada tulisan status berpasangan saya akan di bawah. Ya mungkin besok bisa mengundang lah Mas itu. Kalau udah mau menikah ya. Ya nanti teman-teman pasti kami undang. Tapi untuk saat ini memang belum ada, bahkan calon sekali. Belum belum ada. Entah Mana kok gini ya? Kan menurut rata lah nih. gimana Mas? Entah ada yang suka atau tidak itu ya belum tahu. Tapi yang jelas untuk saat ini memang belum fokus di situ. Masih fokus benar-benar di diri sendiri dan keluarga. Ya masih senang bermain-bermain. Walaupun seusia kami ya ada menikah, punya anak ya, tapi saya masih suka dengan kami. Karena itu saya sudah lama, Sudah lama. sudah sangat lama, bertahun-tahun. Berapa? Ya mungkin 3 sampai 5 tahun. Oh, lama ya Mas. Memang udah tidak fokus di situ. Iya, sudah tidak fokusnya karena semakin umur menginjak dewasa itu sebelum Berapa emang? Diam dulu. belum kita untuk menginjak ke status situ mungkin masih pikiran mungkin masih sama dengan pikiran saya, benar-benar masih self love, Self love. bukan self love gitu. Tapi untuk Tak parani ngopi. tapi untuk kriteria khusus itu ada nggak Mas? Siapa tahu kan saya punya Khususnya teman itu- gitu. Nggak percaya Ji. Putih, tinggi, kurus, kaya. Sangat tinggi ya Mas kriteria Anda. Tinggi. Boleh kriteria. Enggak lah Mas. Kalau untuk masalah kriteria itu kita pokoknya kita maksimalkan ya apa yang beri saja ya di atas. Berarti memang tidak ada. Bukan sediberinya tapi ya kita usahakan semaksimal. Tidak ada kriteria khusus Tidak ada, yang penting yang jelas itu adalah cewek. Pasti Ya, tuh, itu Mas. sangat pasti. Oh, saja, Yang waduh. kriteria khusus dari saya itu yang jelas cewek. Iya. Bukan sukses ya Mas ya. Nah, insya Allah. Amin. Ya mungkin itu saja Mas dari saya. Tidak ada yang lain loh. Kira masih. Aduh Mas. Iya. Ini tuh kalau diteruskan bisa sampai sini kan Tidak apa-apa, Mas. Loh. Wah. Sini. Sorry tenan, aku mau juga wedang iki mah kelebonan sego tok titik. Labuan Sego. Tadi Mas kan belum nanya-nanya apa masalah. Oh ya, silakan Mas. Ini tadi Sekarang atau mungkin
PAC sekarang. Kan Sebenarnya belum diberitahu sih. mau saya tutup tapi anda malah datang ya silakan lah ya. Silakan dilanjut moderator. Kok aku? Iya. Kalau ada pertanyaan lagi gitu. Ya. Itu Nas. Udah nggak ingat pasangan tadi ya mas ya? Tadi sudah Rendo. Udah ngotak itu. sudah di luar kepala. Bagaimana? Ayo saya gantian bertanya saya kepada Oke. Mas Rizky selaku ketua Sekarang PAC. berbalik ya teman-teman. Terus Mas Mansur ini sebagai apa Mas? Aku Wakil ketua. Wakil saya ini. Wakil ketua. Ini bagaimana Mas dalam menghadapi tantangan dan problematik PAC sekarang serta bagaimana rasanya mungkin ketika sudah mendengar cerita-cerita tentang PAC dulu hingga saat ini kira-kira adakah perbedaan yang cukup signifikan atau mungkin perasaan nih ketika mas-mas ini menjadi seorang atau seorang Mas. Bukan dong sebuah dong. Bukan dong. nah itu gimana Mas kira-kira? Gimana masih bisa dijawab? Jawab dulu aja. Saya nanti Aduh. gomnya ini. Aku kelingan momen ini. Apa Mas, momen yang paling berkesan Mas di Oh, PAC? cek. Masalah percintaan bukan? Oh, masalah Mas Rizky. Nah, Kabur. Mas Rizky ini pengumuman lama tuh bener. Juga termasuk sesepuh di PAC dan baru sekarang menjadi ketua. Ya, Sudah sejak 2018 ya Mas. Iya mas. Dan pun saya juga ikut di apa namanya itu. Ya ikut 1-2 kegiatan sampean lah. Ya tetap istiqomah. Ini teman-teman salah satu contoh kader sangat aktif. Sudah berkader dari 5 tahun yang lalu hingga saat ini menjadi ketua. Ya berarti mengikuti jejak kami kurang lebih di PAC. Iya, kurang lebih ya teman-teman. Kurang lebih gitu. Bisa menginjak Lebih banyak. Sebenarnya kemarin tuh mau stop teman-teman, tapi ya memang karena tidak boleh pulang. ya Rendo ya. Pokoknya dipantau terus. Ya terpaksa itu mas. Itu aja. Nah itu tadi pertanyaan aku dijawab belum Mas? Siapa? Ada tentang problematik atau mungkin apa? Jawab dulu, Mas. Tentang PAC sekarang itu kira-kira bagaimana? Ya. Mungkin ada keluh kesah, mungkin apa yang ingin disampaikan sehingga nanti supaya kami dan teman-teman mungkin pembina atau alumni lain-lain mungkin bisa ikut adil. Mungkin Mas wah ngajak proposal ke alumni-nya. Nah, menurut ya nanti kan biar teman-teman alumni ini kan juga nanti melihat ya kalau diupload nanti juga melihat nanti. Kenyarian. Saya juga alumni. Suara alumni ini. Saya juga alumni. Jawab dulu lah. Oh, problema. Iya itu problemnya. Oh, problemnya ya. Ya, gimana ya? Hasilnya tuh gak beda-beda jauh sih. Sama mungkin zaman ini kayak ya mungkin ada yang nggak aktif ataupun hanya gitu ya, tapi nggak yang serius sih ya kayak gitu, tapi masih bisa dihandle. Jadi kalau bisa ya sebelum besar itu Apanya mas? Apa yang sebelum besar ini apa ini? ya masalah itu. Masalah mas. Ya. Lanjut. Sebelum besar masalahnya. Nah, sebelum masalahnya itu menjadi besar, ya sebisa mungkin diredam, lalu ya, dihentikan. Ya, Oh, ya. itu mas. Ya sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, memang tidak jauh dari teman saya Mas Roni ya, selaku wakil ketua ya juga. Aku jadi Karena kan tadi seperti itu, karena terpaksa jadi terbiasa. Ya, Terbentur lalu terbentur. ya sepertinya. Dan memang ya untuk Mas Mantor ini memang ya sudah tahu lah seluk-beluknya itu bagaimana. Tadi dia juga wakil ketua saya dan juga pastilah saya juga wirawir sampai sama dia juga kok ngene bisa direndahin. ya mungkin seperti itu mas memang.
penting kita selalu bisa istiqomah. Iya. Jadi komunikasi yang bagus. Iya, sebenarnya seperti itu Bang. Memang permasalahan tidak apa ya, tidak jauh dari yang dulu lah sebenarnya itu. Ya hampir-hampir mirip kayak gitu. Tapi mungkin variasinya agak berbeda sedikit. Sebenarnya lebih banyak variasi. Ya. Kena tren TikTok. Nah, Ya, karena generasi dan medsos semakin berkembang. Nah, terus ini mas iya PAT di kepengurusan ini kan sepertinya kan hampir 90% itu kan kader baru mas. Iya. Itu kok bisa banyak kader baru? Bagaimana caranya menjaring kader itu mas? Saya lihat kok sangat keren kok banyak kader baru saya rasa. nah, Mungkin 10%-nya ya kader-kader lama, ya 15% sampai 20%. Iya. Bagaimana caranya dalam mengayomi maupun mencari kader itu bagaimana? Bisa diceritakan supaya teman-teman mungkin dari PAC lain yang mungkin juga baru ada yang baru terbentuk itu juga termotivasi. Nah, jadi gini ya teman-teman. Ini disclaimer dulu. Jadinya sebelum kepengurusan saya itu memang dalam PAC Banjarnegara Kota itu ada beberapa masalah juga yang lumayan besar, dan itu pun membuat separuh atau bahkan separuh lebih itu kadernya itu meninggalkan PAC. Nah, jadinya memang untuk kepengurusan ini hampir ya 90%-nya itu malah dari orang-orang baru gitu, yang bahkan belum kenal apa itu pelajar NU, apa itu pelajar IPNU, PPNU gitu. Nah, untuk cara sendiri itu memang kalau saya pribadi itu adalah beberapa cara itu menggunakan trik dari psikologi sendiri gitu. Dan bagaimana caranya itu untuk mengait kader sendiri, mengait orang, dan bagaimana cara untuk mempertahankan, dan bagaimana cara untuk agar dia tidak bisa lepas dari PAC sendiri itu ada triknya sendiri mas. Jadi saya memang Gimana? aduh rahasia ya itu memang masih Oh, anu ya. Urusan dapur ya. nah itu jadi memang sih. untuk kalau saya pribadi memang ada trik psikologi sendiri itu. Jadi memang saya setiap ada kegiatan ataupun setiap ada OTW event itu memang saya menanamkan sebuah Sebuah basic. tidak menanamkan sebuah nilai kepada mereka kayak gitu. Jadinya memang katakanlah event ini, satu event selesai, mereka itu tidak akan lupa secara cepat oleh event tersebut, seperti itu mas. Jadinya memang itulah yang saya terapkan terus menerus kepada ya teman-teman baru ini. Ya memang gimana ya namanya teman-teman baru kan itu, mereka juga belum punya kesadaran tentang apa itu mengabdi, ngomong, apa itu nguri-nguri juga belum paham kayak gitu mas. Jadi saya memang ada trik sendiri kayak gitu. Dan juga bukan saya sendiri mas yang bisa mempertahankan kayak gitu, dan juga ada Mansur sendiri juga ada cara sendiri, bahkan Fani juga ketua dari PAC IPBNU kan itu juga kolaborasi dengan saya bagaimana caranya, itu pasti ada trik-triknya sendiri mas. Jadi memang kami itu lebih lebih memainkan psikologi mereka agar mereka itu tertanam terus dengan ya organisasi ini kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ini. Jadi masih Ya ini tetap lagi ya teman-teman. Saya jadi hostnya itu. Jadi ini. Sangat banyak motivasi dari rekan-rekan kita yang masih aktif Ya. dalam melaksanakan sebuah perjuangan. Aku udah tips sih Zani. Gimana mas? Supaya gimana ya, kayak mendukung ini tadi itu perlu rencana yang lebih matang. Jadi mateng-matengin caranya lebih mateng kayak ono neng konco-konco. Ya. Bagaimana caranya? Ya gue gawe suatu momen yang benar-benar di situ tuh kayak hal yang mengesankan, kayak wah keren ataupun gimana gitu. Tapi yo jase elek-elek ya. Ya.
tapi tertanam gitu. Jadi mungkin kalau bikin acara ya Ya. dari kami itu yang pendahulu, maksudnya kayak kan 90% kurang Iya. itu baru ya. Iya. Nah yang sisanya itu kayak diminta banget buat lebih apa namanya totalitas. Nah dengan itu diharapkan bisa menggandeng yang 90% lagi dan menyukseskan suatu acara tersebut. Soalnya ya kuncine apa? Kuncine keberhasilan gue. Ya caranya kudu apik, kudu bangun. Pokoknya nek rawangun rasa. Para generasi. Nah, jika kalian ingin mengetahui triknya apa aja, kalian bisa membaca buku ya, teman-teman. Itu enggak gabung Budaya literasi ya. Enggak, buat teman-teman yang belum gabung silakan bergabung. Ya, Karena teman-teman kita dari pengurus juga sangat berpikiran yang milenial dan sangat luar biasa. Oh, saya jadi bos. Ya mas terus ini ya. Kan IPPN itu kan dua insan ya, cewek dan cowok itu kan dua sas. Itu kalau tadi kan saya pastinya tanyakan untuk masalah ada dari IPNO atau IPPN sendiri itu sangat, kalau saya bilang sangat jarang kalau di dalam periode saya itu. Gimana kalau saat periode ini kan istilahnya, kalau periode ini kan untuk ketua IPNO maupun ketua IPP itu kan tidak saling berhubungan dengan keluarga, artinya masing-masing mempunyai kesibukan sendiri, masing-masing juga pasti punya pemikiran sendiri, dan mungkin bisa dikatakan ketika sudah sibuk masing-masing mungkin sangat jarang bertemu. Gimana caranya supaya antara IPNO dan IPPN ini sendiri bisa saling erat Mas? Dari hubungan itu tadi. Oke. Mungkin bisa dijawab sama rekan Kiki ya. Saya nggak bisa, aku harus dulu ya. Ini aku dulu. Ya mungkin gini ya mas ya. Kan ini kalau saya sebagai ketua dari IPNO dan juga ada Mbak Pan ini ketua dari PPNU Kapanon Bantul. Nah itu memang tidak ada hubungan kekeluargaan seperti sampean dengan Mbak siapa? Mbak Umi Rofiko. Tapi memang untuk target kami itu memang saling memahami mas. Jadinya ada apa-apa itu pasti komunikasi. Katakanlah gini, kalau saya baru ada acara atau ada kegiatan yang urgent dan harus meninggalkan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, saya pasti akan berkomunikasi dengan Mbak Fani itu. Katakanlah, Mbak mohon maaf ini saya ada kegiatan beberapa hari jadi tidak bisa aktif kayak gitu. Nah di situ jadinya kedua belah pihak ini bisa saling mengerti mas, dan juga bisa saling memahami. Jadi memang sebuah apa ya, dalam sebuah apa sorry? Organisasi. Bukan. Nah bagus. Nah jadi memang dalam hubungan itu kuncinya memang komunikasi mas. Jadi memang jika komunikasi lancar ya insya Allah hubungan itu pasti lancar. Dan tidak akan terjadi miskom juga mas, kan toh kita juga tahu toh kegiatan dia itu apa, kegiatan kita juga apa. Jadi memang tidak ada yang saling uyak-uyakan kayak gitu mas. Katakanlah saya baru semangat kayak gini, semangat ayo selesaikan poker gini, terus kok dia menghilang tapi tidak komunikasi, kan bisa kacau gitu mas. Ya. Jadi memang itu kuncinya memang komunikasi, dan juga memang kalau ada apa-apa itu memang harus saling memahami juga sih. Katakanlah tuh saya telah mengabari, terus udah ada janji gitu. Ya udahlah ya, saya memahami dia. Oh wes lah, mungkin dia memang bersibuk-sibuknya kayak gitu. Dan juga ya kalau untuk menjalannya ya, kalau itu ya udah jalannya apa adanya dulu aja. Dan kalau dia udah full kembali ya gas kita harus terus kayak gitu. Kuncinya komunikasi ya. Iya, memang kuncinya. Saling memahami satu sama Ya, malah jadi kayak terus lanjut ini. Jadi kita lanjut lagi. Kalau ini mas, masalah pengaduan tadi juga belum
terbahas. Gini ya teman-teman, ini terbalik sekali ini. Gimana Mas? Saya kan kalau dari teman-teman baru ini kan masalah pengaduan saya belum terlalu tahu juga bagaimana cara mencari kader kan tadi belum sempat dibahas bagaimana cara mencari kader. Iya, kasih Mas. Tinggal satu Mas. Kalau Mas. Enggak apa-apa. Nanti balik lagi Mas. Nah, itu tadi gimana caranya Mas untuk mencari kader supaya teman-teman itu bisa masuk. Kalau dulu ya Mas, ini juga cerita lama. Kalau dulu di saat saya menjadi pengurus itu sangat luar biasa Mas dalam mencari kader. Susah payahnya juga. Dulu bahkan ya teman-teman buat yang mungkin yang lihatnya itu dulu itu sempat kita senang pada saat Makesta itu peserta hampir tembus 50 peserta itu dari luar, dan saat technical meeting itu pada datang semua, mungkin ada 1-2 orang yang izin. Setelah itu ada proses yang namanya Makesta di pengadilan pertama itu. Sebelum Makesta itu tiba-tiba peserta itu pada pamit karena ada satu hal yang mungkin sangat ya mungkin adalah yang mungkin tidak sepaham seperti itu kalau dulu di saat. Jadi ya Makassar tinggal mungkin kurang lebih 20-an orang itu sempat kayak nangis lah reguler kader. Nah, kalau sekarang itu kira-kira gimana? Kalau metode saya dulu menjaring organisasi di sekolah Mas. Jadi kita pokoknya door-to-door kita benar-benar kita masuk di beberapa SMA, mungkin hampir semuanya di seluruh Kalimantan kita minta ikut serta. Dan itu sukses Mas. Ya kalau dibilang sukses, alhamdulillah. Kalau Makassarnya mungkin sukses ya Mas. Tapi kalau masalah pengkaderan ya juga di kendalanya di situ. Mungkin ada yang kurang sepaham. Jadi tiba-tiba sebelum Makassar ya pamit. Mungkin tahunnya sebelumnya ini ada organisasi umum ya Mas. Jadi ketika oke, ya itulah. Kalau sekarang ini kira-kira gimana Mas? Awal-awal dalam mencari kader itu kira-kira gimana? Kan dulu sama sekarang kan sangat jauh berbeda Mas. Juga perkembangan sosial media itu juga luar biasa. Dulu untuk mengakses media juga lumayan kurang. Kalau dulu dalam artian kurang itu fitur-fitur sudah tidak seperti sekarang. Itu gimana? Nah, kalau untuk sekarang ya, mungkin saya menjawab dulu ya Mas ya. Jadi kalau untuk sekarang memang kami lebih mengedepankan tentang penarikan dari orang per orang. Jadi katakanlah saya mempunyai teman Mas. Nah, saya itu akan menceritakan apa toh organisasi ini, strukturnya gimana, dan juga cara geraknya gimana. Nah, dan menurut saya itu malah lebih efektif Mas. Karena apa? Karena itu malah teman saya yang saya ceritakan juga malah lebih paham dan lebih ikhlas kalau ikut organisasi seperti ini Mas. Jadi seperti itu. Dan juga ini saya terapkan di beberapa teman saya juga. Ya kan Mas ini saya minta usul, tolong carikan orang kayak gini kayak gitu. Dan juga saya juga minta dari beberapa orang kayak gitu juga. Dan itu juga tergolong sukses Mas itu. Jadi makanya 90% itu aktif juga. Lanjut, kan ada pertanyaan lagi. Orang gila. Saya dari tadi jadi kembali moderator. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Tadi mati lagi kameranya. Seiki mau dong. Pas mau. Belum. Nih, jadinya mungkin dari Mas Mansur ada tambahan atau enggak? Enggak, langsung aja pas. Jangan lupa daftarkan dirimu ya. Di pas festival Soleh. Kalau ternyata udah nggak SMA, ya adik-adiknya aja. Boleh. Yang punya adik-adik yang mungkin masih SMA sedangkan TK, silakan untuk mendaftar ya teman-teman. Di link di bawah ini. Nah, Atau nomor di bawah ini nanti Oke. kita sertakan ya teman-teman. Pasti akan banyak lomba-lomba yang sangat menarik dari teman-teman panitia, sehingga teman-teman mungkin nanti pasti bakal seru lah. Kalau intinya acaranya pasti seru. ya, jadi acaranya itu ada di bulan Oktober ya teman-teman, dan juga untuk kontak personnya ada di bawah ini.
dan juga bisa DM di GPAC juga di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa di follow. Mm-mm. Apa mana namanya? PAC. PAC Ibnu IPPNU Bantul. Nah, Ya. nah, mungkin kalau tidak ada tambahan dari Mas Mansur, tidak ada. Tidak ada apa dari Bapak Bayashi. Oke, jika tidak ada, saya berterima kasih ya kepada Mas Yaki selaku Ketua Demosional tahun berapa Mas? 2017 2019. Ya, itu ya teman-teman. Jadi memang di kepengurusan ini memang wah, top sekali itu kepengurusannya Mas Yaki ya. Nah, insya Allah juga ini kepengurusan kali ini akan ya sama seperti kepengurusan dulu kayak gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat dari kami sampaikan. Dari saya dan juga dari Mas Adi Mansur. ya, dan juga dari Aman menjadi bang. kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi cuk, ngopi. Cuk, cuk, cuk.